Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN untuk kelas 10, jenjang SMA atau MA di semester 1. Semoga video ini bisa membantu menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua untuk menghadapi penilaian akhir semester. Bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Serta ikuti Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 10 jenjang SMA atau A. Soal nomor 1. Sekelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri disebut A. Bangsa, B. Negara, C. Nusantara, D. Bangsa dan Negara, E. Persatuan Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang A. Bangsa. Soal nomor 2. Negara berfungsi menciptakan suasana aman, tentram demi keserasian dan keharmonisan hidup bernegara bagi warga negaranya. Artinya, negara memiliki fungsi A. Keadilan, B. Kebebasan, C. Keamanan dan ketertiban, D. Kesejahteraan dan kemakmuran, E. Pertahanan. Jawaban yang benar adalah yang C. Keamanan dan ketertiban. Soal nomor 3. Negara mempunyai kemampuan menanggulangi timbulnya serangan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, dengan cara membentuk alat negara yang tangguh demi tetap tegaknya negara, karena negara berfungsi sebagai A. Keamanan dan ketertiban, B. Kebebasan, C. Keadilan, D. Pertahanan, E. Kesejahteraan. Jawaban yang benar adalah yang D. Pertahanan. Soal nomor 4. Di bawah ini yang termasuk unsur-unsur terbentuknya negara adalah A. Penduduk yang tetap dan wilayah tertentu, B. Wilayah tertentu dan pemerintah yang berdaulat, C. Pemerintahan dan penduduk yang tetap, D. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, E. Penduduk, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Jawaban yang benar adalah yang E. Penduduk, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Soal nomor 5. Proses berdirinya negara karena perjuangan melepaskan diri dari penjajah disebut A. Sovereignty, B. Proclamation, C. Uni, D. Koloni, E. Protectorate. Jawaban yang benar adalah yang B. Proclamation atau proklamasi.
Soal nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara dapat diartikan sebagai A. Alat hukum, B. Peraturan hukum, C. Pernyataan hukum, D. Sumber hukum, E. Norma hukum. Jawaban yang benar adalah yang D. Sumber hukum. Soal nomor 7. Alasan utama menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah A. Tidak ada ideologi lain selain Pancasila. B. Susunan dan rumusan Pancasila merupakan perjanjian luhur seluruh bangsa Indonesia. C. Pancasila disahkan PPKI. D. Dibuat oleh para pendiri bangsa. E. Pancasila dibuat secara terbuka dan diakui negara tetangga. Jawaban yang benar adalah yang B. Susunan dan rumusan Pancasila merupakan perjanjian luhur seluruh bangsa Indonesia. Soal nomor 8. Fungsi dan peranan Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Mengutamakan kepentingan pribadi, B. Memaksakan pendapat sendiri, C. Menolak membantu tetangga yang kesusahan, D. Menghasut orang lain, E. Membantu orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Jawaban yang benar adalah yang E. Membantu orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Soal nomor 9. Tindak lanjut dari usaha melaksanakan Pancasila yaitu A. Sebagai hak pilih, B. Sebagai ajaran yang perlu dipelajari, C. Untuk dipahami sebagai warga negara Indonesia, D. Merupakan ilmu yang perlu dikembangkan, E. Untuk memahami, mengerti secara benar, dan menghayati, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang benar adalah yang E. Untuk memahami, mengerti secara benar, dan menghayati, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 10. Berikut yang bukan termasuk nilai-nilai sila keempat Pancasila adalah A. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, B. Mengeluarkan aspirasi melalui lembaga perwakilan, C. Memaksakan kehendak kepada orang lain, D. Memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengeluarkan pendapat, E. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jawaban yang benar adalah yang C. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Soal nomor 11. Pemerintah dalam arti sempit mencakup A. MPR, Presiden, dan Menteri Negara, B. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Negara, C. Presiden dan DPR, D. Menteri-Menteri Negara, E. MPR, DPR, dan Presiden. Jawaban yang benar adalah yang B. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Negara. Soal nomor 12. Sistem pembagian kekuasaan trias politika merupakan ajaran dari A. John Locke,
B. Abraham Lincoln, C. Franklin D. Roosevelt, D. Montesquieu, E. Aristoteles. Jawaban yang benar adalah yang D. Montesquieu. Soal nomor 13. Lembaga dalam pemerintah Indonesia yang merupakan pembantu presiden disebut A. Kementerian Negara, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Majelis Permusyawaratan Rakyat, D. Dewan Perwakilan Daerah, E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang benar adalah yang A. Kementerian Negara. Soal nomor 14. Berdasarkan hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, diputuskan bahwa Pancasila sebagai Indonesia. A. Tujuan negara, B. Pandangan hidup, C. Dasar negara, D. Karakteristik bangsa, E. Perjanjian luhur bangsa. Jawaban yang benar adalah yang C. Dasar negara. Soal nomor 15. Lembaga negara yang berwenang melantik presiden dan wakil presiden Republik Indonesia berdasarkan hasil pemilihan umum adalah A. DPR, B. MA, C. MK, D. KY, E. MPR. Jawaban yang benar adalah yang E. MPR. Soal nomor 16. Berikut yang termasuk batas buatan wilayah suatu negara adalah A. Sungai, B. Tembok, C. Danau, D. Laut, E. Pegunungan. Jawaban yang benar adalah yang B. Tembok. Soal nomor 17. Para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu datang dalam suatu negara disebut A. Bukan penduduk, B. Penumpang, C. Penduduk, D. Warga negara, E. Rakyat. Jawaban yang benar adalah yang A. Bukan penduduk. Soal nomor 18. Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab aparat negara dari golongan A. TNI, B. Polri, C. Menteri, D. Pelajar, E. PNS. Jawaban yang benar adalah yang B. Polri. Soal nomor 19. Untuk membina sikap saling menghormati dalam kehidupan beragama, maka dalam lingkungan masyarakat perlu diciptakan A. Rasa saling pengertian dalam pergaulan, B. Menumbuhkan kerukunan dalam pergaulan, C. Kerukunan antar umat beragama, D. Kerukunan antar umat seagama, E. Permusuhan antar umat seagama. Jawaban yang benar adalah yang C. Kerukunan antar umat beragama.
Soal nomor 20. Kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dengan cara melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu disebut A. Opsi, B. Naturalisasi, C. Apatrid, D. Repudiasi, E. Bipatrid. Jawaban yang benar adalah yang B. Naturalisasi.